Beli Bitcoin di awal. Bab 1, Sistem yang menghasilkan uang setiap detik. Ibu kota ajaib, distrik Yangpu, di sisi jalan Weiqiang. Ye Chen, yang baru saja pulang kerja, sedang berjalan dengan sebatang rokok di mulutnya, mengikuti cara dia pulang. Di jalan raya, kendaraan datang dan pergi dalam arus yang tiada henti. Ada arus pejalan kaki yang tak ada habisnya, cepat atau lambat, di trotoar. Sihir adalah kota besar dengan populasi besar dan serba cepat. Melihat pria dan wanita mendekat, Ye Chen mengambil setengah rokok di mulutnya dan menghela napas panjang. Kapan hidup yang membosankan berakhir? Kalau saja saya bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu, membeli beberapa Bitcoin dan menjadi kaya, apa gunanya berpikir terlalu banyak? Dalam masyarakat saat ini, keinginan materi merajalela, dan jumlah uang menjadi ukuran paling mendasar. Orang kaya adalah orang sukses. Jika Anda tidak punya uang, jangan membicarakannya. Berdengung. Telepon tiba-tiba bergetar 2 kali. Ye Chen berhenti, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan menoleh. Qiangzi sebenarnya tahu bahwa dia telah membayar kembali uangnya, matahari tidak terbit dari barat. Buka kunci ponsel, klik WeChat, dan terima transfer. Prompt, 5.000 telah diklaim, segera muncul. Saat ini, pesan Qiangzi telah terkirim. Ye Chen, temanku akan meninggalkan ibu kota ajaib, sampai jumpa. Melihat pesan WeChat yang dikirim oleh rekannya Qiangzi, reaksi pertama Ye Chen adalah, hanya bercanda. Reaksi kedua mungkin benar. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen menekan tombol suara dan berkata, semoga berhasil, selamat tinggal. Sihir adalah kota harapan, memberikan harapan kepada banyak orang dan menghasilkan impian yang tak terhitung jumlahnya. Namun iblis juga kejam pada saat yang sama. Harga sewa yang tinggi, harga rumah yang sangat tinggi, upah yang rendah, daya saing yang kuat, dan cemoohan dari sejumlah kecil penduduk setempat telah menghantam banyak orang, dan membuat banyak orang menyadari kenyataan yang ada. Orang datang, orang pergi, dan ada reinkarnasi tanpa akhir, yang merupakan gambaran sebenarnya dari ibu kota ajaib. Mengapa Qiangzi pergi? Ye Chen tidak ingin menyelidikinya, itu tidak perlu. Bagi Ye Chen, menjaga dirinya sendiri adalah hal terpenting saat ini. Setelah mengirim pesan dan keluar dari WeChat, Ye Chen hendak mengunci layar ketika ikon baru tiba-tiba memasuki garis pandang Ye Chen. Keberuntungan, apa-apaan ini, saya tidak ingat mengunduh perangkat lunak seperti itu. Setelah Ye Chen memikirkannya, dia langsung menekan lama ikon, keberuntungan, siap untuk menghapusnya. Namun, pada saat ini, layar ponsel tiba-tiba menjadi hitam, dan kemudian muncul pesan, mulai memuat. 1%, 2%, 3%. Ada apa? Ponselnya beracun. Tidak ada perangkat lunak ponsel biasa yang tidak dapat dihapus instalasinya. Sayangnya, Ye Chen tidak dapat menggunakannya baik untuk menghapus perangkat lunak, antivirus, atau memulihkan pengaturan pabrik. Saat ini, telepon sepertinya terkunci, tidak peduli tombol apa yang ditekan Ye Chen, tidak ada jawaban sama sekali. Rumput, virus ini terlalu hebat. Ye Chen baru saja memikirkan ini, bila kemajuan pemuatan mencapai 100. Pada saat ini, arus lemah tiba-tiba muncul dari ponsel Ye Chen dan mengisi daya Ye Chen. Bentak. Telepon jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, perintah mekanis tiba-tiba terdengar dari pikiranku. Ding, sistem kekayaan sudah dimuat, mulailah memindai dunia saat ini. Suara cepat yang tiba-tiba membuat Ye Chen tanpa sadar tertegun di tempatnya. Tidak. Ye Chen, yang telah membaca banyak novel, tidak tahu apa sistemnya. Itulah jari emas yang mampu mengubah hidupnya melawan langit dan mencapai puncak kehidupan. Kegembiraan yang intens langsung berubah menjadi arus listrik, menghantam saraf Ye Chen gelombang demi gelombang. Brengsek, bodoh, jari emas. Aku benar-benar mendapatkan jari emasnya. Tunggu, apakah sistem kekayaan ini luar biasa? Penuh antisipasi, Ye Chen menghabiskan waktu sebentar. Ding, pemindaian dunia saat ini telah selesai, dan tuan rumah terikat. Ding,
pengikatan tuan rumah selesai, tuan rumah, Ye Chen. Ding, tingkat kekayaan tuan rumah saat ini adalah LV1, dan dia mendapat 1 yuan per detik. Begitu suara notifikasi sistem berakhir, mata Ye Chen membelalak dengan swoosh. 1 kredit per detik, 1 menit adalah 60 detik, yaitu 60 yuan, 1 jam adalah 3.600 yuan, dan 24 jam sehari, yaitu 86.400 yuan. Brengsek, jika kamu tidak melakukan apapun dalam 1 hari, kamu akan mendapat 86.400 yuan, atau 2.592.000 yuan sebulan. Dikembangkan. Tunggu, uang ini datang begitu cepat, dan terus bertambah setiap detiknya, akankah ditemukan? Ding, jangan khawatir tuan rumah, pendapatan tuan rumah telah diproses oleh sistem, dan tidak akan ada yang menemukan masalahnya. Mendengar perintah sistem, Ye Chen segera santai. Ngomong-ngomong, tingkat kekayaan saat ini LV1, apakah masih ada LV2? LV3? Ding, tuan rumah mengerti dengan benar. Sistem kekayaan dibagi menjadi 100 level. Setiap kali Anda meningkat, Anda membutuhkan nilai kekayaan yang cukup, dan nilai kekayaan diperoleh melalui konsumsi tuan rumah. 1 yuan sama dengan 1 nilai kekayaan. Begitu suara perintah sistem berakhir, layar tembus pandang tiba-tiba muncul di depan mata Ye Chen. Sistem kekayaan, tuan rumah, Ye Chen. Tingkat kekayaan, LV1, 1 yuan per detik, 10 juta poin kekayaan diperlukan untuk meningkat. Kekayaan, 13.068 blok, 1 blok per detik, terus meningkat. Kekayaan, 0. Properti host saat ini. Umur, 23/86. Kekuatan, 8. Konstitusi, 9. Semangat, 10. Resistensi penyakit, 8. Keterampilan, tidak ada. Melihat panel properti di layar, Ye Chen membungkuk untuk mengangkat telepon, menyalakannya kembali, lalu mengklik mobile banking. Ketika Ye Chen melihat saldo rekening di mobile banking bertambah 1 yuan setiap detik, dia langsung senang. Ini benar-benar meningkat setiap detik. Yang istimewanya, dengan sistem ini, saya menghasilkan uang sepanjang waktu, dan saya tidak perlu melakukan apapun. Dingin. Ding, paket hadiah besar sudah disiapkan, apakah tuan rumah menerimanya? Mengambil alih. Ding, selamat kepada tuan rumah. Kamu telah memperoleh paket hadiah sistem kekayaan. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu dapat mengendalikannya dengan pikiranmu. Menggunakan. Ding, selamat kepada tuan rumah, dapatkan kartu persimpangan, perunggu, X1. Di Bitcoin di awal. Traveling card, perunggu. Setelah digunakan, Anda dapat melakukan perjalanan ke masa lalu. Batas waktunya adalah 10 tahun. Jumlah maksimum kali perjalanan adalah 2 kali. Durasinya adalah 24 jam. Setelah 24 jam, secara otomatis akan kembali ke timeline saat ini. Catatan, kartu ini sensitif terhadap waktu, silakan gunakan dalam waktu 24 jam, dan akan hilang secara otomatis ketika habis masa berlakunya. Melihat kartu penjelajahan waktu, perunggu, di layar lebar, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi lurus. Kartu lintas perjalanan, foya-foya itu benar-benar mengeluarkan kartu perjalanan waktu. Brengsek, keberuntungan ini tidak terkalahkan. Kebanyakan orang yang mencalonkan diri untuk mencari nafkah berpikir untuk kembali ke masa lalu dan menulis ulang takdir mereka. Ada yang ingin kembali ke tahun 70-an, ada yang ingin kembali ke tahun 80-an, ada pula yang ingin kembali ke tahun 90-an. Tidak peduli zaman apa, selalu ada peluang untuk menulis ulang nasib. Selama Anda memanfaatkan peluang pada era itu, Anda bisa terbang sejauh 90.000 mil. Pada saat itu, para miliarder baru saja memulai, dan puluhan miliarder masih berada di luar jangkauan. Impian Ye Chen juga demikian. Namun kini, kesempatan untuk mewujudkan mimpi itu ada di hadapan Ye Chen. Selama dia menggunakan kartu perjalanan waktu, Ye Chen dapat kembali ke titik waktu manapun dalam 10 tahun, dan 2 kali. 10 tahun, meski tidak lama,
tapi selama periode ini ada peluang gila untuk menghasilkan uang, Bitcoin. Faktanya, dalam kognisi Ye Chen, tidak ada peluang yang lebih gila dari Bitcoin. Pada awalnya, satu Bitcoin bernilai kurang dari 1 sen. Kemudian, naik dan turun, lalu menjadi liar, dan melonjak menjadi sekitar $20.000 AS. Pikirkan betapa gilanya hal ini. Jika tidak, Ye Chen tidak akan berpikir untuk kembali ke masa lalu dan membeli Bitcoin. Habiskan uang sesedikit mungkin dan dapatkan manfaat termahal, paling seru, dan paling gila, harum bukan? Tentu saja, Ye Chen sekarang memiliki sistem kekayaan, dia bisa mendapatkan $1 per detik, dan dia akan menjadi lebih kaya di masa depan. Tapi ini tidak berarti Ye Chen akan menjadi super kaya dengan segera, dan dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Selain itu, meskipun Ye Chen memiliki banyak uang sekarang, tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Tidak ada yang memikirkan terlalu banyak uang, bahkan orang kaya, apalagi Ye Chen. Beli saja Bitcoin. Namun, jika kamu kembali ke masa lalu, uang yang kamu miliki sekarang tidak dapat digunakan saat itu. Anda dapat menukarnya dengan emas, lalu kembali ke masa lalu, menjual, dan membeli Bitcoin. Tunggu, bagaimana cara mengatasi masalah identitas, dan cara membuka akun? Ding, jangan khawatir tuan rumah, dana yang dimiliki tuan rumah juga bisa digunakan di masa lalu. Sedangkan untuk identitas dan rekening bank, sistem akan otomatis menyelesaikannya untuk tuan rumah. Brengsek, sistem ini manis sekali. Kembalilah dan tidurlah yang nyenyak, dan ketika kamu melakukan perjalanan ke masa lalu, kamu tidak akan bisa tidur selama sehari, jika tidak, itu akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyenandungkan sedikit lagu dan berjalan menuju rumah sewaan dengan cara yang tiada taraf. Orang-orang merasa segar pada suatu peristiwa yang membahagiakan, tidak lebih dari itu, apalagi peristiwa besar yang membahagiakan. Berjalan sepanjang jalan, 10 menit kemudian, Ye Chen kembali ke kediamannya. Setelah sekadar makan makanan yang dibawa pulang, menonton film, dan menonton video pendek, Ye Chen mulai beristirahat. Keesokan harinya, Ye Chen bangun sangat larut. Tidak ada tekanan, tidak perlu memikirkan hal ini, tidak perlu memikirkan hal itu, tidur pun harum. Setelah sekadar makan takeaway, Ye Chen langsung berangkat ke jam 7 malam, lalu keluar dengan membawa tas laptopnya. Setelah menemukan gang terpencil, pikir Ye Chen, dan kartu perjalanan waktu yang akan kedaluarsa dan tidak dapat digunakan segera muncul di tangannya. Menggunakan ding, kartu perjalanan waktu, perunggu, berhasil digunakan. Silakan atur garis waktu perjalanan waktu untuk tuan rumah. 2010, tanggal 15 Agustus. Bitcoin secara resmi diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2009. Saat itu, meski harga Bitcoin sangat rendah, namun jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak layak untuk dilintasi. Pada November tahun 2010, meski jumlah Bitcoin melonjak pesat, harganya juga naik menjadi $0,5 AS. Menurut rekening giro Ye Chen yang kurang dari 100.000 yuan, tidak mungkin membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Jadi, setelah semua perhitungan, atau sebelum November tahun 2010, paling tepat. Lantas, kapan waktu paling tepat sebelum bulan November? Tidak diragukan lagi, ini bulan Agustus. Sebab, pada titik ini di bulan Agustus tahun 2010, Bitcoin terkena celah protokol yang serius, yang dapat menghasilkan Bitcoin dalam jumlah yang tidak terbatas, dan harga Bitcoin turun secara signifikan. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali Bitcoin yang mudah diperoleh, dan harganya sangat murah sehingga mudah dibeli dalam jumlah banyak. Tentu saja Ye Chen tidak tahu berapa banyak yang bisa dia beli, itu tergantung keberuntungan. Ding, pengaturan garis waktu selesai, penyeberangan resmi dimulai, garis waktu target, tanggal 15 Agustus tahun 2010. Segera setelah suara perintah sistem berakhir, rasa pusing langsung melanda. Saat rasa pusingnya hilang, Ye Chen segera membuka matanya. Melihat gang yang berbeda, Ye Chen keluar. Di pintu masuk, bangunannya masih sama. Namun,
baru, dibandingkan sebelum penyeberangan. Selain itu, banyak nama toko di jalan yang berbeda-beda, dan lampu jalan tersebut bukanlah lampu jalan generasi baru. Melirik orang yang lewat dengan mengenakan pakaian sedikit kotor di jalan, Ye Chen tidak bisa menahan alisnya. Benar-benar kesal. Waktu hampir habis, saatnya bertindak.